Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang alasan investasi langsung di saham itu menurut kami lebih baik dibanding jika kita investasi melalui reksadana ya. Dan alasannya apa saja? Ya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Video ini disponsori oleh www.teguhhidayat.com dan Instagram @tghidayat. Jadi nanti setelah Anda menonton videonya, Anda bisa buka Indonesia Value Investing ya, teguhhidayat.com di sini, dan ada video seminar, ada edukasi saham, rekomendasi saham, dan seterusnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materinya hari ini. Dulu, saya ya Teguh Hidayat, saya menyarankan kepada pemula untuk invest di reksadana terlebih dahulu. Karena kalau di situ dana kita dikelola oleh manajer investasi profesional. Sedangkan kalau misalnya kita analisa beli saham langsung ya, maka harus belajar analisa, belajar menghitung valuasi, belajar menilai good corporate governance dan seterusnya ya. Jadi lebih rumit kalau misalnya kita invest di reksadana itu jauh lebih simpel. Tapi sekarang saya sarankan bahwa lebih baik kita investasi sendiri saja. Kita tidak perlu lagi membeli saham melalui reksadana, mendingan kita beli langsung. Dan kenapa alasannya? Nah ini dia, nomor satu, entah itu Anda beli saham secara langsung atau entah itu Anda belinya melalui reksadana, itu sama-sama harus belajar terlebih dahulu ya. Jadi dari sisi keilmuan, dari sisi bahwa untuk melakukan itu diperlukan ilmu pengetahuan, maka memilih reksadana yang bagus, termasuk bagaimana strategi entry dan exitnya, itu tidak lebih mudah dibanding memilih saham mana yang bagus. Dan sama-sama butuh waktu belajar dan juga jam terbang yang tidak sebentar. Jadi kalau misalnya Anda googling ya, cara belajar reksadana, maka artikelnya ada banyak sekali di sini. Ada video juga banyak, ada di media sosial juga ada banyak. Contohnya ini ya, belajar investasi reksadana untuk pemula. Ini tipsnya ya. Jadi Anda harus mengerti tujuan keuangannya bagaimana, pahami risk return-nya, baca prospektus. Jadi kalau reksadana sebuah perusahaan aset manajemen menerbitkan reksadana, maka dia juga menerbitkan prospektus yang sangat tebal. Itu Anda harus baca. Kalau Anda nggak ngerti, Anda harus belajar dulu cara menganalisanya bagaimana. Jadi ini kalau Anda beli reksadana ya. Jadi sama seperti kalau Anda misalnya investasi di saham. Cara investasi saham bagi pemula, ini banyak tips-tipsnya ya. Cara mempelajari apa itu bid offer, buy and sell, transaksi saham, dan seterusnya. Apa bedanya dengan obligasi, dan seterusnya. Jadi ternyata ya kalau Anda beli reksadana, itu bukan berarti kita, ya udahlah yang penting selesai urusan, nggak seperti itu. Anda tetap harus pelajari terlebih dahulu. Jadi tidak lebih mudah dibanding kalau misalnya Anda beli saham ya. Sama-sama harus belajar terlebih dahulu. Yang kedua, pilihannya sama banyaknya, bahkan lebih banyak. Di Bursa Efek Indonesia ada hampir 700 saham yang terdaftar di BEI ya. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini dia nih. Jadi daftar saham di Bursa Efek Indonesia ya dari yang pertama itu ini diurutkan berdasarkan abjad ya, kode sahamnya AALI, ABA, ABDA, dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah Zebra, Zinc, Zone. Ini ada totalnya 699 saham berbeda ya di Bursa Efek Indonesia, dan memang jadi pusing kan milihnya seperti itu. Tapi bagaimana dengan reksadana ya? Ternyata reksadana itu ada 1.830, termasuk 500-an reksadana saham. Jadi sama saja pusingnya. Sama justru lebih pusingnya. Kalau kita lihat daftar reksadana di sini ya. Jadi ini semua saham campuran, kemudian kategorinya juga semua, dana kelolanya semua, dan seterusnya. Itu ada 1.800 reksadana. Jadi kita harus milih yang mana, gitu kan? Jadi ternyata tidak lebih simple dibanding kalau misalnya kita memilih saham secara langsung, malah lebih pusing, lebih rumit seperti itu. Kemudian reksadana itu ternyata tidak lebih aman dibanding kalau kita investasi saham secara langsung. Sebenarnya karena kalau misalnya kita beli saham melalui MI ya, manajer investasi yang profesional itu, kan harapannya mereka lebih mengerti ya, sehingga dana kita juga jadi lebih aman ya. Kan memang katanya kan banyak orang kalau main saham itu rugi dan seterusnya. Nah, tapi ternyata pada perkembangannya itu reksadana tidak lebih aman. Bahkan ada risiko dana kita itu justru dibelikan saham-saham gorengan. Saham-saham berkinerja buruk yang kemudian perusahaannya entah itu bangkrut atau harga sahamnya jeblok sampai harga 50 perak.
Jadi Anda mungkin masih ingat reksadana anjlok ya pada bulan Desember 2019 lalu ya. Nah, jadi di sini ceritanya nih. Ini pada bulan Desember 2019 ya, ada 32 reksadana yang anjlok 50% lebih ya. Di sini bisa disebut Narada, Maybank, Millennium, ini turunnya 50, 50, 54, 79%. Perlu dicatat bahwa pada bulan Desember 2019 ketika itu IHSG masih di 6.100 sekian. Jadi belum drop ke 4.000, belum drop ke 5.000 karena ada masalah corona di tahun 2020 ini. Pasarnya masih baik-baik saja. Tapi bagaimana ceritanya kok ada saham yang ada reksadana yang sampai anjlok sedalam itu ya. Dan kemudian yang disebut dengan saham gorengan ya. Nah ini dia nih. Ini adalah portofolio dari salah satu perusahaan asset management, dari salah satu perusahaan reksadana. Dan Anda bisa lihat di sini saham-saham yang mereka pegang itu ada HD, BNBR, Sugi, TMPI yang harganya semuanya sudah gocap semua. Gitu. Entah bagaimana strateginya, entah bagaimana analisanya mereka memilih saham-saham seperti ini. Tapi yang jelas tidak hanya saham-saham itu kemudian turun ya, misalnya kayak HD ini ya. Tapi turunnya itu ya sampai mentok banget di harga terendahnya seperti itu. Jadi ada risiko saham kita itu, dana kita itu justru dibelikan saham-saham yang kemudian sangat-sangat buruk. Entah kenapa gitu, tapi mereka melakukan itu. Lalu kemudian Anda masih ingat tentunya dengan kasus Jiwasraya ya. Jiwasraya ini asuransi, dia bukan asset management. Tapi dia ada juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asset management ya, yang waktu itu Anda mungkin masih ingat kasus Jiwasraya ya yang ada katanya 13 manajer investasinya. Nah, ini kan berarti ada hubungannya juga dengan reksadana seperti itu. Jadi tidak hanya tidak lebih aman, tapi ada risiko dana kita itu justru dimainkan gitu oleh para manajer investasi tersebut seperti itu. Dan yang terakhir adalah ternyata profitnya lebih kecil. Nah, sebenarnya tentu saja tidak adil jika kita katakan bahwa reksadana itu ada orang-orang yang main-main seperti itu, yang sengaja beli saham gorengan ini entah karena alasan apa. Karena bisa jadi itu ya hanya oknum-oknum saja seperti itu. Banyak juga reksadana, banyak juga aset-aset manajemen yang mainnya benar, yang mainnya jujur, yang dia beli saham itu bukan karena pakai strategi yang aneh-aneh, tapi benar-benar pakai analisis fundamental. Meski demikian, dari reksadana-reksadana yang benar ini ya, itu ternyata profitnya lebih kecil ya. Jadi kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ya, saya lihat misalnya reksadana saham ya dengan dana kelolaannya yang besar ya di atas 500 miliar gitu. Kita lihatnya langsung dalam jangka panjangnya saja ya, dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ternyata banyak yang minus ya. Banyak yang kemudian ternyata bukan profit tapi malah rugi. Tapi yang kemudian yang profit pun ya paling besar 15% ya. Kemudian 22%, kemudian 15%. Jadi tidak ada yang profitnya itu tidak ada yang kemudian profitnya besar sekali gitu ya. Jadi ini agak beda kalau misalnya Anda beli saham tertentu misalnya ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tidak semua perusahaan reksadana itu goreng-goreng gitu ya. Tapi ternyata yang benar pun ya naiknya tidak banyak gitu. Tapi kalau misalnya Anda beli di saham ya, maka meskipun memang ada juga saham-saham yang kemudian nggak beres ya, kemudian turun sampai gocap, tapi yang kemudian naik signifikan itu banyak juga. Salah satunya INKP ini. Dalam 1 tahun terakhir ya, Anda misalnya dulu beli di harga 6.000, sekarang sudah 9.000, atau Anda dulu belinya di harga 5.000, sekarang sudah 9.000, berarti kenaikannya sudah hampir 100%. Dalam 2 tahun terakhir dia turun, tapi sebelumnya lagi dalam 5 tahun terakhir dia dulunya itu malah cuma hanya 1.000, sekarang sudah 9.000. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi ya, meskipun tentu saja bukan berarti semua saham itu naiknya tinggi seperti INKP ini, tapi saham-saham yang naiknya tinggi seperti INKP ini ada banyak. Tapi ketika kita mencari di reksadana yang kemudian profitnya sebesar itu, ternyata tidak ada. Tapi ketika kita cari reksadana yang jeblok gitu ya, ternyata banyak juga gitu loh. Jadi risk and rewardnya di reksadana itu tidak seimbang. Risikonya sama besarnya, tapi profitnya justru lebih kecil ya. Jadi dan meskipun ada selalu saja RD yang profit besar pada periode tertentu, namun kalau dalam jangka panjang ya, seperti kita bisa lihat di mana itu tadi di sini ya.
Ini kan untuk yang dana kelolaannya besar ya, tapi kalau kita pakai lihat yang dana kelolaannya kecil, yang kurang dari 100 miliar rupiah, ya ternyata sama saja. Kalau misalnya kita lihat di sini, dalam jangka panjang ya 5 tahun, 1 tahun, 3 tahun, itu rata-rata kalau nggak minus ya profit, tapi profitnya cuma 20%, 10% ya. Ada ini 150% tapi kemudian hilang di periode berikutnya, dan ini ada negatif semua gitu. Jadi yang negatifnya banyak dan yang profitnya juga ada, tapi yang profit ini tidak lebih besar dibanding profit yang bisa kita peroleh kalau kita masuk di saham secara langsung seperti itu. Jadi Pak Teguh, boleh nggak sih kita beli reksadana? Boleh Pak, boleh, tapi ini tipsnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, reksadana itu ada 3 jenis ya. Sebenarnya ada banyak, tapi intinya ada 3 jenis ini ya. Jadi pasar uang, RD pasar uang, RD saham, dan RD pendapatan tetap atau obligasi ya. Nah, kalau kita ambil contoh dari Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett Indonesia, investor saham paling sukses, salah satu yang paling sukses di Indonesia, maka beliau itu ada beli reksadana juga, tapi di reksadana pasar uang, bukan reksadana saham ya. Jadi kita lihat di sini, nah ini dia nih. Jadi Pak Lo Keng Hong ini, beliau itu ada masuk ke aset manajemen ya, beliau itu masuk di reksadana, sebentar kita lihat. Nah, alasan beliau ini imbal hasil reksadana pendapatan tetap, jadi beliau ada masuk ke pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang. Dan kenapa beliau ada masuk ke reksadana itu gitu ya, nah ini alasannya. Uang yang belum dibelikan saham ditempatkan di reksadana gitu ya. Jadi tetap ujungnya dana yang ditempatkan di reksadana itu ya langsung dibelikan di saham gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum nemu saham yang bagus, ya nggak apa-apa di reksadana saja dulu. Tapi bukan reksadana saham, melainkan pasar uang dan juga obligasi. Profitnya itu jauh lebih stabil. Risikonya juga jauh lebih aman dibanding kalau misalnya reksadana saham ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat lagi yang jeblok ini, 32 reksadana saham yang jeblok, ya ini reksadana saham. Kalau misalnya reksadana pasar uang, reksadana obligasi, nggak ada. Rata-rata profit, meskipun profitnya juga ya tidak terlalu besar gitu. Tapi risikonya barulah di situ risikonya lebih aman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe ya untuk video seminar, konsultasi saham, buku kumpulan analisis saham pilihan. Anda bisa melihat www.teguhhidayat.com ya. Dan nah di sini sekali lagi ya, di sini ada video seminar, kemudian ada buku kumpulan analisis saham, lalu ada juga layanan konsultasi dan seterusnya ya. Untuk informasi produk-produk yang kami tawarkan, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ya, atas nama Ibu Yanti dan juga Ibu Nuri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.